Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada informasi yang sangat mengejutkan datang dari para pembenci Pak Joko Widodo, orang-orang yang selama ini sibuk mencari-cari kesalahan Pak Jokowi dan hari ini sibuk menyerang Pak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Kini giliran Simbah Amin Rais yang kemudian mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kuasa hukum Pak Jokowi karena kemungkinan besar Mbah Amin Rais akan ditahan oleh pihak penegak hukum atas fitnah ataupun tuduhan yang dilontarkan kepada Bapak Joko Widodo. Dan di akhir video kita akan menyimak bagaimana Bang Ade Armando mengungkap secara detail, secara gamblang terkait tentang agenda pertemuan antara Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati bukan dalam kerangka untuk menghilangkan Pak Jokowi di tubuh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobral kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah, bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini, bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal, tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Laporan sudah masuk. Buktinya ada. Semua jejak digital sudah dikumpulkan. Siapapun yang selama ini merasa bisa bicara sembarangan di media sosial, mulai sekarang harus berpikir 2 kali. Mereka kira bisa terus berlindung di balik katanya, konon, atau banyak yang bilang. Mereka kira dengan menambahkan menurut sumber mereka bisa lolos dari jeratan hukum. Tidak semudah itu. Hukum punya caranya sendiri untuk membongkar siapa yang pertama kali memulai fitnah ini. Siapa yang menyebarkannya? Siapa yang mendanainya? Semua akan terbuka. Orang-orang ini terlalu lama dimanja oleh kebebasan berbicara yang mereka salah gunakan. Mereka pikir demokrasi itu artinya bebas menghina, bebas memfitnah, bebas menjatuhkan orang dengan kebohongan. Sekarang mereka akan tahu bedanya. Jokowi tidak main-main. Dia sudah bersabar cukup lama. Tapi kalau kebaikan disalahgunakan, kalau kesabaran dianggap kelemahan, ya sudah. Waktunya menghajar balik lewat jalur hukum. Siap-siap saja, satu persatu akan tumbang. Dan setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk fitnah murahan. Tidak ada lagi kebohongan yang dibiarkan tumbuh liar. Biar hukum yang berbicara. Mereka yang bicara tanpa fakta akan jatuh karena fakta. Sekarang para pemfitnah mulai panik, mulai gugup, mulai saling lempar tanggung jawab. Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan kunjungan Prabowo ke Megawati murni bentuk silaturahmi di momen Idul Fitri, bukan agenda politik formal. Menurut Dasko, dalam pertemuan itu Prabowo dan Megawati bertukar pikiran tentang masa depan bangsa, termasuk soal tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Ya wajarlah bila banyak pihak menganggap ada yang ditutup-tutupi dalam penjelasan Dasko ini. Kedatangan Prabowo ke rumah Mega ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Kubu Prabowo kan sudah sejak lama mengutarakan keinginan untuk bertemu dan bahkan mengundang Megawati bertemu. Tapi justru Mega yang menunjukkan keengganan.
Faktor penyebabnya cuma satu, Jokowi. Megawati masih sedemikian marah pada Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianat PDIP. Megawati tidak terima bahwa Jokowi mendukung Prabowo untuk mengalahkan secara telak jagoan PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Megawati marah karena putra Jokowi Gibran maju sebagai wakil Presiden Prabowo, dan tentu saja dia marah karena Gibran berperan besar dalam kemenangan Prabowo atas Ganjar. Megawati mungkin juga kecewa bahwa Prabowo tidak melindungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi bisa jadi Megawati juga percaya bahwa sikap Prabowo itu sebenarnya datang dari pengaruh Jokowi. Jadi buat Megawati, ganjalan utama untuk bertemu dengan Prabowo adalah masih adanya Jokowi di dekat Prabowo. Kini ternyata Prabowo yang mengunjungi Megawati. Bayangkan, seorang presiden berkenan mendatangi kediaman pemimpin partai yang dikalahkannya. Menurut saya ini adalah sebuah kerendahan yang luar biasa dari sang presiden. Dia sengaja merendahkan dirinya untuk menghadap, menjenguk, bertemu dengan lawan politiknya. Memang pertemuan dilakukan dalam senyap, tapi diumumkan kepada publik. Ini tentu saja adalah sebuah langkah politik luar biasa. Sayangnya seperti biasa, peristiwa ini pun tak luput dari penggorengan. Salah satu narasi yang sekarang berkembang adalah pertemuan itu dilakukan karena Prabowo ingin menyingkirkan Jokowi. Ini misalnya terlihat dalam wawancara jurnalis senior Hersu Beno Arif di kanal YouTube-nya dengan Slamet Ginting, mantan jurnalis yang kini menjadi pengajar dan pengamat politik. Menurut mereka, saat ini sudah terlihat adanya tanda-tanda upaya penggulingan Prabowo. Yang disebut adalah rangkaian demonstrasi mahasiswa yang seperti berlangsung tanpa henti. Salah satu isu yang paling banyak diserang adalah RUU TNI. Prabowo seperti diketahui berada di belakang dan mendukung sepenuhnya undang-undang ini. Jadi gerakan mahasiswa yang terus-menerus nampaknya sebenarnya diarahkan kepada tampuk pimpinan tertinggi. Bila Prabowo jatuh, Gibran naik ke tampuk kekuasaan. Dalam pandangan Slamet dan Hersu Beno, penggulingan ini bukan sesuatu yang mustahil. Saat ini Prabowo sudah memimpin Indonesia selama 6 bulan. Bila gerakan mahasiswa terus dibiarkan, eskalasinya akan terus berlanjut sehingga mungkin saja usia kepresidenan Prabowo mungkin hanya akan bertahan 1 tahun. Slamet misalnya mengingatkan penonton pada apa yang terjadi pada 1998. Ketika itu, Soeharto dipilih sebagai presiden kembali pada 1997. Dan setahun kemudian, pada 1998, Soeharto digulingkan. Jadi bukannya tak mungkin saat ini sebenarnya sedang berlangsung upaya terencana oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambrukkan kursi kekuasaan Prabowo. Siapa aktor di belakang pengembosan Prabowo kali ini? Kalau kita ikuti analisis Slamet dan Hersu Beno, orang itu adalah Jokowi. Hanya saja Prabowo sendiri kini sudah mulai mencium gelagat itu. Prabowo mengantisipasi bahwa ada musuh dalam selimut dalam pemerintahannya. Walau Jokowi tidak terlihat masih aktif dalam berpolitik, dia sebenarnya masih sangat kuat secara finansial. Jokowi masih punya dukungan kuat dari kubu fandomnya. Karena itulah kini Prabowo berusaha melakukan konsolidasi dengan menarik PDIP ke dalam pemerintahannya. Sangat mungkin dalam reshuffle kabinet yang mungkin akan segera dilakukan menjelang pertengahan tahun, Prabowo akan merekrut sejumlah menteri dari PDIP. Mereka yang percaya dengan teori pertarungan kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi akan mengatakan, tanda-tanda konsolidasi dengan PDIP ini sudah semakin terang. Pada pertengahan Januari, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu dengan Megawati. Kepada media, Muzani menjelaskan Megawati berterima kasih kepada Prabowo yang telah ikut membantu menindaklanjuti pemulihan nama baik sang ayah, Soekarno, dari tuduhan terkait dengan gerakan G30 SPKI. Lalu pada 31 Maret lalu, putra Prabowo, Didit, dengan didampingi Muzani, berkunjung dan bertemu dengan Megawati di rumah kediamannya. Lalu pada 7 April, Sufmi Dasko menggelar pertemuan dengan Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Muhammad Jumhur Hidayat, dan Ferry Juliantono. Memang keempat tokoh publik ini bukan kader PDIP, tapi mereka dikenal sebagai aktivis yang berada di garda terdepan anti Jokowi.
Sehari sebelumnya pada 6 April, Prabowo bertemu dengan 7 jurnalis yang mewakili media massa nasional di Indonesia. Dan pada 7 April malam, Prabowo tiba-tiba bertemu dengan Megawati. Bagi Slamet dan Hersubeno, rangkaian peristiwa itu adalah bukti yang sangat tegas tentang upaya Prabowo mengkonsolidasi kekuatan menghadapi Jokowi. Jadi kesimpulannya, Prabowo bertemu dengan Megawati untuk menyingkirkan Jokowi. Buat saya ini adalah lagi-lagi contoh kedangkalan apa yang disebut sebagai propaganda dan psychological operations untuk melemahkan pemerintah Prabowo. Narasi Prabowo versus Jokowi adalah narasi yang dengan sengaja dibuat untuk memecah hubungan kedua pimpinan besar itu. Indonesia beruntung punya dua pemimpin besar, Prabowo dan Jokowi, yang secara bersama akan memandu masyarakat menuju kesejahteraan dan kejayaannya. Tapi ini justru adalah hal terburuk yang bisa dibayangkan oleh para penentang duet Prabowo-Jokowi seperti PDIP, Rocky Gerung, dan kawan-kawan. Mereka tidak bisa melihat bahwa kunjungan Prabowo ke rumah Megawati adalah bukti kebesaran hati Prabowo. Prabowo punya alasan yang cukup untuk membenci Megawati. Anda mungkin masih ingat cerita bagaimana Prabowo dikhianati ketika Megawati mencalonkan Jokowi untuk menghadapi Prabowo pada 2014. Keputusan Megawati itu adalah sebuah pengingkaran terhadap kesepakatan mereka berdua pada 2009. Pada 2009 itu kan Prabowo bersedia untuk menjadi calon wakil Presiden Megawati dengan janji bahwa 5 tahun kemudian Prabowo akan menjadi capres dengan Megawati sebagai wakilnya. Ternyata pada 2014, Megawati melupakan begitu saja janjinya dan memajukan nama Jokowi lagi. Itu kembali terjadi pada 2019. Jadi Prabowo layak marah pada Megawati. Namun kini Prabowo dengan segenap kerendah hatiannya bersedia mengunjungi kediaman Megawati setelah sebelumnya Megawati berulang kali menepis undangan Prabowo untuk bertemu. Itu dilakukan karena ya Prabowo ingin merangkul sebanyak-banyaknya pihak yang berada di luar gerbang kekuasaannya. Prabowo tidak perlu melakukan itu kalau dia tidak mau. Apalagi ayah Megawati, Soekarno, adalah pemimpin Indonesia yang menjadikan ayah Prabowo, Sumitrojo Hadikusumo, memilih menjadi bagian dari kekuatan yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah Indonesia. Ada cukup banyak alasan bagi Prabowo untuk membiarkan Megawati luntang-lantung berada di luar kekuasaan. Tapi Prabowo memilih untuk mengulurkan tangan merangkul PDIP dan Megawati. Tapi buat saya ini bukanlah sebuah hal yang terlalu mengejutkan. Hal yang sama pernah dilakukan Prabowo ketika mengulurkan tangan kepada PSI menjelang Pilpres 2024. PSI kan dikenal sebagai partai kecil yang sangat anti Prabowo dalam pemilu 2019. Tapi Prabowo sebagai calon presiden yang sudah memiliki dukungan besar menurut survei-survei yang ada, bersedia datang, berkunjung dengan jajaran lengkap pimpinan Gerindra ke PSI. Dia bahkan memuji saya yang sebelumnya justru aktif menyuarakan kampanye menolak Prabowo sebagai capres 2014, 2019, dan juga 2024. Saya mungkin akan terasa berlebihan, tapi saya menganggap itu semua adalah bukti kebesaran hati dan kerendah hatian Prabowo. Dan ini pula yang sekarang dilakukannya pada Megawati. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat jelas bahwa satu persatu barisan pembenci yang selama ini melakukan fitnah terhadap Bapak Joko Widodo kini satu persatu dibungkam dan diamankan oleh pihak kepolisian. Dan di akhir video, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Bang Ade Armando akhirnya membongkar bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto ini memang memiliki sikap kenegarawan yang sangat luar biasa dengan sikap kerendah hatian. Beliau menemui Ibu Megawati meskipun pada dasarnya Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak alasan untuk kemudian membiarkan Megawati dan PDIP luntar-lantung di luar pemerintahan. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.